Jadi bener-bener ya, kita kan punya tagline itu kan, ubah pengeluaran tetap internet Anda menjadi pemasukan. Itu Iya, gimana? benar sekali adanya. It works ya, It works iya ya. kan? Heeh, benar. Oke, jadi nggak perlu beli-beli lagi, nggak perlu langganan lagi. Iya. Lah ngapain, udah ada ya pakai punya sendiri aja, pakai Berapa tren kali aja. saya ditelepon sama operator suatu perusahaan lah. Bapak silakan Pak, kita lagi promo. Bapak beli kuotanya mau nggak? Kok nggak mau? Kalau mau nggak saya kenapa nggak mau? Kalau mau ketemu saya kita paparan. Hai, balik lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Alright, nah di episode kali ini guys, kita kedatangan siapa nih ya? Nggak sabar ya? Oke, kita kedatangan seorang polisi. Oh, ada apa ini ya? Oke, nah penasaran kan kalian kan? Kita akan belajar bisnis, kita akan belajar banyak hal lah dari beliau ya. Ini saya kenal beliau udah kurang lebih 3 tahun ya. Ini masih muda, cakep, keren, pokoknya luar biasa lah ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia, Pak Herdi. Siap, Pak. Terima Mantap. kasih. Thank you. Selamat datang. Ya, Welcome back. welcome back. Ini It's singa been a yang long time. udah lama tertidur nih, 2 tahun ini ya. Nanti kita kulik nih ya. Ini menarik nih. Ya. Nah, jadi Pak Herdi ini seorang polisi ya. Nah, mungkin bisa perkenalan ini Pak ya ke teman-teman. Kan mungkin banyak yang belum kenal ya. Oke, ya. Nah, Pak Herdi ini latar belakangnya polisi, jabatannya apa saat ini ya kan. Terus kok bisa jadi polisi itu kenapa sih? Karena tuntutan keluarga kah? Atau impian dari kecil? Atau gimana Pak? Silakan. Oke, gini Pak, mungkin saya sedikit cerita pengalaman saya. Waktu masih kecil itu saya tuh dari SMP, SMA emang suka dagang, Pak. Oke. Suka dagang dan saya pun akhirnya dulu tuh saya jualan pulsa, jualan bola basket, jualan Tamiya. Palu Saya gada lakukan. ya? Palu gada saya lakukan. Nah, kemudian saya tetap pikir, Pak, kayaknya saya better jadi pengusaha deh. Akhirnya saya coba daftar sekolah, itu persiapan untuk namanya jadi pebisnis, Pak. Oke. Nah, saya daftar, habis itu saya pikir lagi, Pak, jadi pengusaha ini berarti cuma menjadi berkat bagi orang-orang yang pengen berusaha. Oke. Tapi kalau jadi polisi, saya bisa namanya juga seperti Ustadz, Pak. Kita memberikan informasi yang baik, nah tapi bisa lebih tinggi posisi para Ustadz, karena kita bisa juga menghukum orang yang berlaku jahat. Oke. Begitu. Nah, kemudian Pak akhirnya saya coba, Pak. Saya akhirnya coba tes kemampuan saya ini. Saya daftar di manajemen Unpad, keterima juga, di Akpol keterima juga. Tapi saya putuskan saya masuk Akpol, Pak. Oke, Gitu. oke. Dan ini memang kalau keluarga, orang tua, anggota juga ya Pak Herdi ya? Ya, kalau orang tua saya itu dari Akpol Angkatan 87. Oke. Nah, tapi sebenarnya orang tua saya nggak mau masuk polisi. Kenapa? Oke. Karena beliau bilang gini, nah mending kamu gak usah jadi polisi, cari kerjaan lain aja. Jadi dokter aja kalau enggak. Soalnya kayak apa? Lebaran nggak pulang, Natal nggak pulang, Tahun Baru nggak pulang. Kamu mau kayak gitu? Saya pikir-pikir juga, ya juga ya, kapan liburnya nih orang? Ya. Kira-kira gitu, Pak. Karena tuntutan pekerjaan ya. Ya Oke. betul. Akhirnya ya saya coba melihat, ya nggak apa-apa lah, ini namanya kemudian pengorbanan. Akhirnya coba ya nyaman-nyaman aja di polisi, gitu Pak. Pas habis jadi polisi, Papa gimana? Pertama tuh waktu saya daftar masuk polisi tuh orang tuh nggak tahu sama sekali. Oh, Saya jadi ini sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi. Ya karena kan nggak direstuin kan. Oke, Karena oke, mau oke. jadi kamu dokter aja, belajar rajin, belajar IPA, biologi gitu-gitu. Ya udah saya daftar, udahlah biarin aja, saya coba sendiri saya kumpulin berkas ke kelurahan, kemana-mana saya terus sendiri. Oke. Sampai akhirnya saya ikut tes pertama, kedua, ini anak lulus kata bokap kan. Ya. Kamu serius masuk polisi? Ya serius lah. Oh ya udah bagus. Apa dukung, apa doain. Nah, barulah saya makin ngegas tuh Pak. Saya Oke. buktikan. Jadi gitu. bukan karena ngelihat sosok ayah ya? Iya. Bukan ya? Jadi Atas kemauan sendiri? kalau saya tuh idola saya pribadi Pak. Saya itu mengidolakan lightingnya Papa. Oke, Eh, oke. Pak sekarang jadi dulu Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Oke. Karena beliau itu saya anggap sosok polisi yang dimana mengerti tentang cara berpikir aksinya dan juga otaknya pandai Pak. Gitu. Oke. Gitu. Jadi dulu Papa ini ya mantan apa? Kapolda ya? Papa dulu Kapolda Maluku dan juga Kakor Lantas. Oke. Jadi kalau bilang tuh mbahnya lalu lintas Indonesia. Siap. Gitu. Oke. Nah, Pak Herdi pasti kepingin yang lebih baik lah ya intinya ya. Ya, Bisa dapat yang mungkin, kalau bisa lebih kenapa tidak gitu Iya, ya. benar banget. Oke, menarik nih. Tapi selama jadi polisi gimana Pak hambatannya?
Oh, ketika Sesuai nggak dengan ekspektasi di awal atau kayak, ya bener juga ya kata bokap nih ya, nggak enak juga nih, atau gimana? Oke, jadi kalau misalkan mungkin masyarakat lihat tuh polisi itu ketika berdinas itu banyak tantangannya, Pak. Yang dimana ketika kita itu berhadapan dengan masyarakat itu tidak sama kita banyak. Contoh begini, ibu-ibu lagi buru-buru pengen jemput anak ke sekolah, Ya, lupa pakai helm. oke. Kita hentikan, kan emang melanggar. Melanggar, betul. Nggak pakai helm, kita tilang. Dalam Marah-marah. artinya, pasti kan mengatakan, Kasihan. Bapak ini kita lagi bukan jemput anak, malah ditilang-tilang, Bapak tidak mengerti ke apa? Kira-kira begitu ke bahasa Papua. Nah, tapi kita kan, sebenarnya kita seperti orang tua, Pak. Iya. Kita cubit biar Anda ingat. Iya. Kita berikanlah namanya surat cinta, itu surat Iya, tilang. iya, surat tilang. Dan Anda ketika jalan ingat, oh kemarin saya ditilang, saya harus Iya. pakai helm, gitu Betul. kira-kira, Pak. Itu satu orang tuh yang ditilang. Bagaimana orang-orang lain yang banyak kita tilang, yang mungkin juga benci sama kita, Pak. Iya, 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 Gitu. iya, iya, iya. Ya, soalnya kan polisi sekarang apalagi di Indonesia ya, kan ya bukan masalah kepolisiannya, Ya, tapi kan oknum ya, Ya, Pak. Itu kan udah kurang bagus lah Ya, ya. Karena banyak kejadian-kejadian kemarin ya, Ya, ada betul. yang korupsi, ada yang ini. Jadi ya agak susah mungkin ya. Jadi Pak Herdi juga kayak mau melawan itu kan Iya, sebenarnya kan. Jadi begini Pak, kalau saya pandang tuh kenapa sih teman-teman yang mungkin di wilayah itu mereka tuh kayak tabrak-tabrak masuk saya bilang. Ya karena mungkin yang diharapkan itu dari pekerjaan hanya jabatannya aja. Tidak punya pondasi yang lain di luar sana. Seperti mungkin dia membangun bisnis, membangun aset, tidak ada. Oke. Jadi ketika dia bekerja, cuma itulah harapannya, itulah tujuannya, itulah yang dikerjakan. Akhirnya mungkin tabrak kanan, tabrak kiri, tabrak semua jadinya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, 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 oke. Pondasinya ya nggak kuat ya. Iya. Jadi ya larinya ke integritasnya juga ya, Iya, hancur betul, ya, kurang betul, ini ya. iya. Oke, oke, oke. Nah, jadi Pak Herdi ini kan memang kan dari SMP tadi ya bilang ya, SMP SMA ya, udah jualan ya. Iya. Iya. Memang otak pengusaha ini memang ya. Itu nurun dari bokap atau gimana nih? Kalau kita bilang Pak, saya kan orang Padang Pak ya. Oke. Padang itu ada 3 pilar Pak. Pandai badendang, Ya. pandai membuat randang, sama pandai badagang. Oke. Kalau 3 pilar yang ada berarti orang Padang Pak. Oke. Makanya saya juga bisa nyanyi kayak Bapak. Oke, oke. Gitu. Anda yang di ketiga. Tiga-tiganya dapat. Oh, tiga-tiganya dapat. Bisa dong. Oh, berarti siap. akhirnya sah jadi orang Padang. Siap, siap, siap. Kalau siap. orang Padang nggak bisa berdagang, berarti bukan orang Padang Pak. Oke, Keluar oke, dari Padang Pak. Oke, oke. Gitu. Jadi emang dari ini ya, keturunan lah ya. Ya. Oke, oke. Dan terus ini Pak sebenarnya lucu Pak. Ketika saya itu berdagang Pak, itu jabatan Bapak saya lagi Kapolres Muara Enim. Hah. Itu Polres terbesar di Sumsel. Nah, Oke. saya berdagang jualan-jualan gini, teman saya ngece. Lu anak Kapolres jualan begini nggak malu apa katanya? Saya bilang ngapain gue malu, uang gue uang halal kok, ngapain gue Iya. repot? Ya kan lu anak Kapolres setara bupati istilahnya. Iya. Masa jualan pulsa, jualan ini, ya biarin. Yang penting gue bisa beli handphone sendiri, mau apa lu? Iya. Iya benar kan Iya. tidak merugikan orang kan, Iya. tidak mencuri ya kan, ngapain malu. Iya. Dan itu kebawa sampai sekarang ya. Iya. Ya otak pedagangnya tuh ya. Iya, kalau bisa Pak sekarang Pak, kalau daun bisa dijual, saya jual Pak daun. Bahaya nih, Iya. ngeri. Nah, jadi Pak Herdi ini selain polisi, beliau ini juga mitra di Tren Yap. ya. Ini luar biasa keren nih ya. Perjumpaan kita 3 tahun yang lalu ya. Ya, 3 years kurang lebih ago. ya, Ya. 3,5 tahun yang lalu ya. Nah, kan Tren kita semua tahu ya, kita dijalankan bisnisnya secara network marketing ya, Yap. atau MLM lah Ya. ya. Nah, Pak Herdi pas mau join itu gimana ceritanya Pak? Maksudnya Anda kan tahu nih, ini kan MLM nih, Ya, atau gimana di awal itu? Skeptis kah atau cerita dong Pak, cerita. Nah, ini seru nih. Jadi pertama kali itu saya tuh diajak itu ketemu sama Pak Hari Nofrianto, Oke. teman saya. Ini upline ya, leader ya. Teman saya. Dia bilang ngajakin saya, "Oh, kita ketemu di referensi Senayan. Gua ada bisnis bagus," katanya. Ya udahlah, datanglah dan dia memaparkan kepada saya. Oke. Saya kaget, Pak, karena gini, Pak. Saya kan kemarin beasiswa Korantas ya di Inggris kan. Oke. Saya udah keliling ke Austria, ke Belgia, negara-negara Eropa lah. Oke. Kok ada barang kayak gini? Kaget saya. Apa gunanya saya ke Eropa belajar kalau nggak ada yang ditemukan di sana? Oke. Kok malah orang Indonesia bisa nemukan barang ini? Saya tertarik nih. Oke, saya ambil barang itu. Walaupun setelah itu saya pulang ke rumah, istri sebelah ngomel-ngomel. Jadi Anda join beli karena suka produknya nih Suka ya? produknya, karena Bukan karena MLM-nya dapat cuan atau apa? Enggak ya, di Itu- awalnya? Itu bodoh amat, saya nggak perlu produknya. Oke. Terus. Aku abis itu, ya tapi kan ada jiwa Padangnya ya. Ya. Memanggil juga, ini kok yang menarik ya. Habis itu saya tiba-tiba, ini HP ini kayak sekarang ini bisa mendengar kita, hati kita mau dengar. Tapi MLM ini aman nggak ya? Saya nggak pernah masuk MLM. Ya. Tiba-tiba saya buka YouTube, MLM scamming, penipuan. Wah, gawat banget ini. Ini kapan kamu bisa membaca itu saya nih? Terus. Habis saya nonton nih, wah gawat juga. Akhirnya tuh saya diam lama gitu kan. Iya. Pak Ari nelfon saya,
Her, itu gimana? Lu kan udah gabung tren, Ah. udah bayar segitu, kerjain yuk. Bentar-bentar, ini kayaknya gua nggak bisa. Menggali lah dia kan. Bertentangan. Ya, menggali lah dia kan. Kenapa? Ini handphone gua nih, kayak membaca pikiran gua, ada kodamnya kayaknya. Dia tahu gua lagi ragu sama MLM, dibukanya video MLM scamming. Oh ya udah kalau gini aja Her. Kalau lu mau, kita berangkat ke kantor, kita ketemu CEO langsung deh. Biar dia lu dapat penjelasan secara langsung nih, karena kan lu kan reskrim lah ya. Ya. Biar kalau ibarat kita ketipu bareng katanya. Ya, Ya udah, saya kan ke kantor ngangkat kemarin toh. Ya. Saya cekin bukan cuma SIUP AP2LI-nya, bukan cuma izin dari Kementerian Perdagangan Negeri. Saya cekin namanya ini kan postelnya, SIUP yang lain-lainnya saya cek. Ya, it's okay, no problem. Akhirnya setelah itu saya yakin, oh ini bisa dikerjakan, dan kita siap tancap gas gitu, Pak. Mantap. Oke. Ya. Jadi tuh butuh berapa lama tuh sampai Anda tuh yakin, wah ini oke nih, wah udah tancap gas. Itu saya yakin ya setelah saya menemukan itu ya. Berapa lama? Berapa minggu atau berapa bulan? Itu kira-kira 5 hari, Pak. Oh cuma 5 hari ya? 5 hari Oh aja. cepet lah ya. nggak Untung lama ya. cepat ditanya sama leader saya. Oke. Kalau enggak mungkin saya udah muntaber, mundur sama berita. Iya, oke. Iya. Nah habis jalan, kenceng tuh ya? Ya. Dan penghasilan tahun pertama udah sampai berapa tuh? Saya pertama kali jalanin tren itu ya langsung 800 juta, Pak. 800 juta. Ya, tahun pertama tahun ya? pertama ya. Hampir 1 M ya? Iya. Wow, gila. Terus habis itu sempat berhenti nih ya? Ini nih cerita yang Nah, menarik. itu gimana tuh? Jadi begini, Pak. Namanya kalau di bisnis nama MLM itu kita harus namanya bukan sekedar closing. Kita harus pertumbuhan closing itu setara dengan pertumbuhan leadernya. Oke. Kesalahan terbesar saya selama setahun itu saya menjalankan, Ya. saya tuh cuma gila closing. Saya gila closing tapi saya lupa cetak leader. Jualan-jualan aja lah ya intinya Iya, ya? kira-kira Oke, gitu. Nah, oke. akhirnya ketika saya selesai sekolah S2, kan kemarin kan karena penelitian tuh. Saya submit tugas, akhirnya saya pindah ke Jawa Tengah. Jadi Power STNK. Orang nomor 2 STNK Jawa Tengahnya lah. Oke. Nah, itu sibuknya bukan main. Habis itu saya tim sudah mulai kayaknya karena gak ada strong leader, Ya. akhirnya rontok. Ya tapi walaupun rontok itu kerennya itu residualnya mantep, Bros. Asik. Ya, dapat ya? Ada di bawah tim itu 15.000 orang, ya kali 5.000 aja nggak masalah sih juga. Mantap. Tapi cuma bagi Jawa Padang tuh agak kurang. Ya kan? Kira-kira gitu. Akhirnya setelah itu saya pindah lagi nih Kasat Lantas Boyolali. Kalau informasi teman-teman mungkin nggak tahu, Boyolali itu adalah bandaranya tempat Pak D. Jokowi keluarga landing. Oke. Berarti mau ibunya landing, bapaknya landing, saya ngepam. Oh. Dan itu pun kadang-kadang ada incognito namanya. Landing tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba Oke. pas lagi di udara dikabarin Ibu Ariana landing. Langsung merapat. Kebayang nggak tiba-tiba saya Iya. Harus siap siaga lah intinya lah ya. Itu akhirnya kan saya agak susah nih. Gitu Pak kira-kira. Jadi kurang lebih 2 tahun ya nggak aktif ya Pak Herdi ya? Iya. Oke, gara-gara kesibukan ya Iya, gitu. Nah tapi apa nih yang buat Pak Herdi sekarang comeback nih ya kan? Buat comeback dan mau aktif lagi nih. Oke, yang bikin saya comeback itu sebenarnya ini. Sebenarnya saya tuh walaupun saya tidak aktif, tapi modem ini saya pegang terus Pak. Oke. Dan ini pun saya sering bikin sombong kepada para senior. Pernah tuh satu ketika cerita sedikit Pak ya. Nah, oke. Waktu lagi operasi ketupat, kita namanya posko induk di Kali Kangkung. Oke. Ada senior sebelah saya panik nih. Ah. Kenapa sih Bang panik Bang? Ini ngirim laporan Kapolda nggak bisa, gila. Gimana caranya? Loh, yaudah deh, saya baik ya. Saya pinjam ini, koneksi ke tren saya aja. Gitu. Abang pangkatnya Pamen, AKBP, saya AKP loh. Sinyal tuh aman. Dia bilang gitu aja. Masa pangkatnya tinggi, sinyal nggak ada. Percuma dong naik pangkat. Saya bercandain. Terus dekat sama saya. Bilang, bajigur katanya kamu. Gitu, ya udah. Dan ini pun sekarang beliau nih, karena saya itu dulu nggak fokus di kajian tren, nggak saya paparin. Oke. Tapi tadi nih hari ini dia gara-gara postingan saya dapat 600 juta, ngubur-ngubur saya, itu apaan sih katanya. Penasaran banget ya? Penasaran dia. Iya. Saya bilang gini aja, itu apa sih Har? Itu loh, ingat nggak waktu kita di pos Kali Kangkung? Oh jadi waktu itu dia belum join tuh? Belum ceritanya? join, Oh. karena saya lagi pengaman tuh kan, nggak sempat. Oke. Belum sempat presentasi Iya. ya? Oke. Dia nanya tadi kemarin saya posting 600 juta, Hah? itu apaan Her? Itu loh Bang, yang kemarin abang pakai alatnya waktu kita ngepost. Ini hasilnya segini. Bener lu katanya. Langsung nepos saya. Ntar saya lagi sibuk paparan, ntar aja. Mantap. Iya, gitu Pak. Oke. Jadi kalau misalkan pun Anda mungkin tim lagi ngejalan segala macam, ya tapi jangan pernah tinggalin alat ini. Kan alatnya udah ada beli, ya gunakan dong. Betul. Gitu. Kadang-kadang orang aneh juga, dia udah gabung, habis itu tren nggak dipakai. Ya itu apa? Karena mungkin belum paham kali ya? Iya. Belum paham ya? Iya. Nah ini Anda selama pakai 3 tahun lebih gimana? Jujur? There's no problem. Saya udah pindah tuh Aman dari ya?
Saya kan pindah dari Jakarta ke Semarang, Boyolali, dari Boyolali ke Jayapura. Di Papua saya main ke Timika, Biak, segala macam aman-aman aja. Dan berarti sekarang Pak Herdi udah nggak langganan dengan operator yang dulu ya? Nah, kalau ini ada cerita aneh lagi nih. Gimana gimana? Jadi kan saya punya 2 handphone coba, yang Samsung HP utama saya, Ya, yang ini boleh sebut merek nggak sih? ya nggak apa-apa. Ntar Santai. di sensor ya. Ya nggak apa-apa. Yang iPhone itu satu lagi, ini Oke. HP cadangan. Oke. Nah, kalau HP Samsung tuh masih suka saya hidupin pakai datanya kadang-kadang. Kalau yang ini benar-benar nggak sama sekali. Oke. Dan saya lupa nih, karena HP secondary kan, nggak saya isi ulang. Kalau Oke. saya isi ulang masih nih. Oke. Akhirnya setelah sekian lama nggak saya isi ulang, mati Nomornya. kartunya. Oke. Dan saya coba ke Grapari, itu saya kontak, nggak bisa lagi Pak, mohon maaf nomor Anda hangus. Astagfirullahaladzim, saya bilang nomor saya hangus gara-gara tren. Ya nggak apa-apa sih. Akhirnya saya coba kontak. Lupa beli masa aktif ya waktu itu ya? Iya, paling enggak. Oke. Saya kan selalu ingat kata leader ya udah kan udah pakai tren nih, pakai data matiin. Yang penting isi pulsa lah 5.000 atau 10.000 biar Iya. aktif, masa aktifnya Iya, gitu. iya. Yang ini saya lupa isi. Saya panik nih, panik. Terus berarti sampai sekarang nomornya ganti baru ya? Enggak Atau... ganti baru. Oh masih tetap? Saya kontak teman saya orang Telkomsel Pusat. Tolong dong aktifin bro, jangan tinggal matiin nomornya. Akhirnya bisa? Bisa. Oh syukurlah, oke lah. Ya gitu. Tinggal beli masa aktif aja sebenarnya, ya kan? Ya itu kalau di tren kan suka lupa Pak. Iya, Enakan ya. Iya. Jadi bener-bener ya, kita kan punya tagline itu kan ubah pengeluaran tetap internet Anda menjadi pemasukan. Itu gimana? Benar sekali adanya. It works ya? It works. Iya kan? Benar. Oke, jadi nggak perlu beli-beli lagi, nggak perlu langganan lagi. Lah ngapain? Udah ada ya, pakai punya sendiri aja, Berapa pakai tren kali aja. saya ditelepon sama operator satu perusahaan lah. Bapak silakan Pak, kita lagi promo. Bapak beli kuotanya mau nggak? Kok nggak mau? Kalau mau nggak saya kenapa nggak mau? Kalau mau ketemu saya kita paparan. Mau dipresentasi Mau saya tren. closingin nanti. Nawarin saya pulsa ya, salah banget nih. Lu salah kontak gua lu nih. Oke. Jadi masalah produk aman ya? Iya, aman. Udah terbukti lah ya, Aman. karena Anda udah pindah-pindah ya. Ya. Boyolali ke Jawa Tengah juga Sampai ya kan. ujung timur Indonesia. Sampai ke Papua ya, kemana-mana dan sekarang balik lagi ke Jakarta ya. Apa nih buat Pak Herdi balik ke Jakarta sekarang? Dipindah tugaskan lagi kah atau apa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau saya pindah Jakarta ini pilihan Pak. Oke. Jadi begini, selama pun mungkin saya kemarin itu nggak terlalu aktif di tren, jadi leader saya Kak Seli, Bang Ari, itu tetap keep kontak sama saya. Bahkan Bapak juga kontak Ya, sama saya kan. ya. Saya pun merasa, wah malah saya timbul perasaan nggak enak sebenarnya. Oke. Aduh, ini selama ini yang saya bisa dibilang ya, saya singanya Bang Hari, tapi singanya lagi bobo nih. Saya pun juga itu Pak, sebenarnya ada rencana Ya. untuk ambil S3 di Inggris kembali. Oke. Dan untuk beasiswa udah siap. Oke. Dan saya tapi mikirnya gini, if I go to UK, nggak bisa saya nih ngurusin trennya lagi. Ya udahlah, saya ngomong bye-bye sama UK, saya kuliah di Jakarta, di PTIK, ya toh sama-sama beasiswa juga, saya nggak bayar juga. Oke. Ya itu sih keputusan saya yang sulit juga saya pikir-pikir. Karena beda loh Pak, Dr. Herdi dengan Herdi PhD. Wah, agak beda gaungnya kan, tapi ya Iya. nggak apa-apa lah. Nggak ada duitnya kok PhD-nya. Dan itu S3 tuh berapa lama Pak biasanya? Apanya? S3 tuh S3 berapa lama? tuh almost 4 years. 4 years Iya, ya. Jadi makanya mikir kan, wah saya ke UK 4 tahun, Iya, nggak cuma menghasilkan. dapat gelar doang, tapi ya udah nggak bisa berdagang, nggak bisa bisnis Iya, kan, itu ya. Iya, betul. Oh, kalau di Jakarta pasti, wah ini ada tren nih bisa aktif lagi gitu ya. Yes, benar banget. Oke. Terus alasannya kenapa Pak? Karena gini, ada beberapa teman juga yang saya tahu, ya mereka juga polisi juga ya kan. Itu mereka tuh lebih suka ke jabatan Pak, ke posisi. Nah kalau Anda ini kan agak beda nih, Oke. mikirnya lebih ke cuan nih. Nah apa nih, maksudnya saya cuma pengen tahu aja sih pola pikirnya Pak Herdi itu apa nih, kok lebih milih ke cuan dibandingkan ke jabatan? Karena jabatan kan juga ketika jabatan tinggi kan bisa dapatnya gaji lebih tinggi, lebih dan semuanya lah gitu loh, Oke. ya kan fasilitas. Oke. Itu gimana Pak? Kalau saya gini Pak, kan kalau slide itu ada tuh, jika Anda tidak tahu cara cari uang Anda ketika Anda tidur, Anda bakal bekerja meninggal dunia. Saya ganti kata-kata itu Pak, biar teman-teman polisi itu nyampe nih. Saya ngomong gini, jika Anda tidak tahu cara cari uang ketika Anda tidak menjabat, saya bilang, Anda bakal pusing 7 keliling, saya bilang gitu. Ini salah satu caranya. Makanya akhirnya banyak pejabat Polri yang masuk sini. Oke. Karena mikir, ya juga ya, kalau gue nggak jabat ntar gimana, gue pensiun gimana? Iya, Gitu. masuk akal. Iya. Jadi juga nggak apa-apa menjabat, tapi jangan lupa nggak ada namanya tuh orang tuh di atas terus. Betul. Pasti ada kalanya di bawah. Betul. Are you ready for that or not? Gitu Pak. Jadi harus ada persiapannya ya, Iya. dan itu dipersiapkan dari sekarang. Iya.
Oke. Pengennya hard landing apa soft landing kan? Betul, 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 betul. Jangan sampai nanti hilang jabatan, lagi pensiun, terus abis itu that's it, nothing. Iya. End up with nothing, ya kan? Malah Ya bikin udah. anaknya jadi sandwich kan, kasihan. Betul, ya, 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 ya. Gitu. Oke, oke, oke. Wah, menarik nih, ya. Iya dong. Karena nggak banyak orang yang memiliki mindset seperti itu, Pak Herdi, ya kan? Karena mereka mikirnya mungkin nggak jangka panjang, tapi mikirnya ya jangka pendek lah ya. Iya. Wah, ntar kalau jabatan ini dapat ini, fasilitasnya lengkap dan Iya. sebagainya. Iya. Ya mereka nggak memikirkan untuk yang seperti yang Anda Iya, pikirkan benar, itu. benar. Keren, keren, keren. Dan juga keren. ini Pak, kalau misalkan Anda punya jabatan, tapi punya Anda ekonomi kuat, you can be control. Hmm, Ya kan? betul, betul, betul. Saya punya kuasa, saya punya uang, mau dibayar uang sama orang, nggak bisa. Oke, Iya kan? oke. Ya gue bayar balik lu kok mau gitu. Iya. Kira-kira gitu. Dan itu yang mungkin menyebabkan, ya mohon maaf nih, banyak oknum di kepolisian yang nakal lah ya, Iya. betul ya, oknum ya. Iya. Nah, ya mungkin karena kurang itu ya Pak, income-nya kurang kali ya. Kurang vitamin. Vitamin ini Pak, vitamin C. Vitamin C ya. Vitamin cuan. Vitamin cuan. Jadi makanya ya, Iya. gampang terima suap, Iya. disogok dan Iya. lain sebagainya Iya. ya. Dan berarti Pak Herdi ini salah satu yang ya nggak mau seperti itulah ya. Mau Ya. jadi yang bener lah ya. Ya kalau soal gini Pak, kita kan namanya pengen menuju Indonesia Emas 2045. Oke, Salah satu fondasi yang kita harus dukung adalah supremasi hukum. oke, Penegakan hukum yang tepat dan adil. oke. Nah, kalau misalkan masih begini-begini aja, ya susah sampai nanti. Bukan jadi Indonesia Emas, malah jadi Indonesia cemas ini. Ya, 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 ya. Gitu, Pak. Jadi Pak Herdi bisa melihat nggak lewat tren ini beneran bisa jadi solusi nggak buat oknum-oknum itu Pak? Menurut Anda? Bisa banget. Bisa banget ya? Iya. Ya dong, kalau mereka bisa menghasilkan, ya kenapa harus ngambil dari tempat lain? Betul nggak? Iya. Ya kan? Bahkan Kenapa harus terima suap? Bahkan terima kemarin saya ini, ketika saya ada kemarin paparan sama adalah satu polisi lah. Oke. Wah, enak juga ya kalau gini kerjaannya. Saya nggak perlu namanya kayak gitu-gitu lagi katanya. Ya, dia bilang, emang iya ngapain kamu gitu-gitu lagi? Pusing, deg-degan. Betul. Mending- Hidup udah tenang ya Iya, kan? Iya, iya, mending iya. ini kamu mau pamer-pamer juga flexing ini uang ini. Ya uang pribadi kan, uang uang- bisnis sendiri. Iya. Nggak merugikan orang Iya. lain lah intinya lah. Kalau ntar misalkan lu pakai motor Harley segala macam dari tren ya, lu bilang ini uang sini kalau mau tahu kenapa gue beli Harley ya paparan lagi. Ya dicek Closing aja. malahan. Betul. Pajak juga kita bayar Iya, kan, ya kan? Semuanya lengkap. Ya, kalau misalkan ini anggota Polri punya motor Harley, ya dari mana sumber lu tahu bisa jelasin nggak? Nggak bisa Pak. Ya kalau ini orang minta jelasin, sampai ini Pak, saya pernah punya kisah lucu nih. Saya pernah waktu itu kan kalau kita kan pejabat publik, ada namanya LKHPN, Oke. laporan kekayaan harta penyelenggara negara. Oke, ya. Saya lapor LKHPN itu gede banget tuh. Mungkin setingkat di bawah Kapolres. Oke. Sampai kaget tuh pejabat Polres waktu itu. Pak Herdi, ini serius naruh LKHPN segini? Ya serius, kenapa? Ya soalnya ini banyak banget. Nanti kalau dilihat BPK sama OJK gimana katanya? Nah, terus. Saya bilang aja, ya udah Pak, panggil aja. Kalau ada OJK, BPK, Saya yang butuh presentasi nanti. yang butuh penjelasan, saya jelasin. Oh, gitu aja pikiran Mau saya dipresentasi? jelasin. Iya. Iya, iya, iya. Ya kan alasan kenapa? Kenapa uang Anda segini? Ya udah Pak, saya dapat uang dari sini. Silakan. Saya dari PT Trend Global Teknologi. Iya, Gimana? iya. Apa itu? Iya. Your Internet and Financial Solution. Malah closing orang BPK nanti. Iya. Iya. Tapi dari anggota kepolisian sebenarnya nih boleh berbisnis nggak sih Pak Herdi? Oke Pak, jadi ini Pak, saya sudah baca perkapnya. Dari perkapnya Pak Kapolri. Oke. Itu mengatakan anggota Polri itu boleh berbisnis asalkan bisnisnya legal. Ya nggak boleh juga jualan ganja, nggak boleh. Oke, ya. oke. Asalkan legal dan juga dia tidak namanya terafiliasi dengan namanya kantor. Contoh misalnya gini, saya punya catering, Oke. tapi catering saya buat bayar makan Polda, itu kan terafiliasi toh. Oke, Gitu, oke, nggak oke, boleh. oke. Gitu. Pokoknya punya bisnis yang nggak boleh ada hubungannya dengan Kantor. kepolisian Iya, gitu lah ya. iya, Oh, oke. Makanya di tren Anda ngegas pun aman ya. Ya aman dong. Iya, Saya ya emang- karena nggak ada yang dirugikan. Saya berhubungan kepolisian, tapi kan per 1%. Nggak masalah toh. Oke, Iya, oke. gitu. Atau punya kafe misalkan, Ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Oh, oke. Ya enak lah kalau kayak gitu ya kan. Bener. Nah, ini banyak polisi harus belajar nih sama beliau nih ya. Ya, di Akademi Tren. Iya, di tren. Kalau di polisi Akademi Polisian, ini Akademi Tren. Soalnya banyak polisi itu yang mereka nggak berani, Pak, untuk masuk ke dunia bisnis kalau saya lihat. Bener nggak sih? Gini Pak, kalau saya lihat teman-teman saya yang polisi itu kadang-kadang gini, Mungkin nyaman kali ya, di posisi nyaman kali ya. ada juga gengsi Pak. Gua kasat bro, gua selevel sama ini. Nanti kalau gua kayak gini kan orang mandang gimana? Iya. Gua ini bro, jabatanku tuh kan setara sama ini. Masa ntar gua nawar-nawar gini, orang mandang gimana gitu. Ada juga jujur gengsi juga ada.
Oke, cuma karena itu ya, gara-gara itu ya. Ya, Makan tuh gengsi. ya gengsi nggak bisa bayar token listrik bro. Iya, ya Ya. kan? Nggak bisa buat beli ini beli itu ya kan, buat Iya, jalan-jalan ke nggak luar bisa beliin negeri. istri Birkin. Iya, betul ya Ya kan? kan? Iya, beli barang-barang branded ya kan, Iya. agak susah ya. Iya. Bener, 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 bener. Tapi jujur nih kan Pak Herdi di tren ini kan udah kurang lebih 3 tahun lebih ya. Ya. Nah, sebelumnya kan memang Anda belum pernah tahu nih tentang MLM, Mm-mm. ya kan? Atau udah pernah tahu sebelum ikut tren ini? Pernah tahu tapi saya tim penghujat. Oke, cuma asal denger-denger aja lah ya MLM gitu, tapi nggak Iya. tahu itu apa, kayak gimana, betul ya? Pernah Pak, jadi cari tahu orang tuh MLM, tapi barangnya nggak jelas. Tapi tadi bilang kamu rekrut orang segini dapat segini segini. Saya bilang ini MLM usaha apa sih, gila apa gimana? Iya, iya, iya. Barangnya soal nggak jelas Pak, guna juga nggak gitu. Oke, 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 oke. Nah pas saya lihat tren ini kok ini menarik ya. Barangnya tadi saya bilang kan di Eropa aja nggak ada, Indonesia Iya, ada. iya, Itu satu. Terus rupanya setelah saya teliti kembali, MLM itu cuma salah satu bentuk bisnis. Ada usaha namanya bentuk distributor, ada namanya orang tuh stokis dan lain-lain. Ya, MLM ini satu bentuk distribusi bisnis yang dimana juga diakui dari Kementerian Perdagangan toh. Oke, Berarti betul. kan legal, Iya. nggak masalah apa-apa. Iya. Yang salah itu mungkin oknum-oknumnya yang menjalankan. Ya, ya, Seperti kemarin yang ada robot-robot yang baris krim Robot itu, trading, ya. ya robot trading itu salah Anda sendiri. Izinnya apa? Jual e-book. Yang dijual apa? Investasi. Ya, berarti Iya, robot trading. Anda berarti yang Iya, agak kurang mengamaminya. Oke, oke, oke. Gitu. Tapi Anda melihatnya sekarang gimana nih Pak tentang industri ini, kalau boleh tahu? Dari sisi saya? Anda. Ya. Oke, kalau saya sendiri Pak ya, saya merasa ini sebenarnya malah bagus buat anggota-anggota Polri Pak. Kenapa? Karena di tren ini saya merasa akhirnya kita tahu namanya cara berkomunikasi yang baik, Oke. membina tim, ngelit apa sih ada kendala gimana Ya. segala macam. Saya kebayang langsung. Ini mah ilmu yang bisa saya pakai ketika saya jadi Kapolres nih. Bagaimana mengedifikasi, ayo ini kerja gini loh biar begini. Yes. Nah kan? Ya. Ada kendala apa bisa nggak gue bantuin? Nah, itu kan ilmu kepemimpinan. Betul, betul. Yang bakal juga kepake di kerjaan polisi. Kadang-kadang juga kita mungkin memimpin itu nggak tahu cara memimpin, akhirnya tim di bawah tuh goyang. Ya kan? Kita jadi Kapolres mungkin nanti nggak tahu cara memimpin, ya malah jadi huru hara di Polresnya. Yes. Kira-kira gitu Pak. Oke. Jadi Anda belajar banyak ya di MLM ini ya? Banyak banget. Banyak ya? Ya. Dan itu Anda bisa terapkan nanti ya di kerjaan Anda sekarang Sangat saat bisa, ini ya? sangat bisa. Bisa ya? Ya. Hal apa nih yang Anda belajar Pak dan Anda wah ini udah dilakukan, Anda udah terapin lah di kerjaan Anda? Contoh, Ha-ha, saya kayak pernah gimana gini. coba? Ini Polres saya dulu ya. Ha-ha. Saya bilang gini, saya komunikasi sama Kapolres saya. Oke. Bang, izin bang, ini saya mau bikin anggota saya ini semangat. Ha. Saya bilang gini lah kepada Kapolres, nanti bang bilang aja kalau misalkan abang bisa kita dapat peringkat atau hadiah dari Kapolda, bilangin nanti apelnya agak dikurangin. Oh saya bilang lah ke ini kan, jadi kita tektokan nih sama Kapolres nih. Saya ngomong ke anggota, teman-teman sekalian, selamat pagi. Saya juga pengen sampaikan pesan dari Bapak Kapolres. Mungkin teman-teman juga mengeluh. Kita apel sering banget. Nah, tapi saya ada cara biar Anda tuh apel agak dikurangin. Bikin kita dapat penghargaan Kapolda. Kalau Anda mau capai itu, silakan. Tapi kalau kita pengen apel terus, ya silakan. Itu terserah Anda. Tapi kalau mau, yuk kita kerjakan, dapat penghargaan Kapolda. Wah, langsung anggota tuh membara semua. Akhirnya dapat penghargaan Kapolda, kata Kapolres, wah, ya udah bagus kalau gini. Kalau ini apelnya kurangnya nggak apa-apa. Jadi apelnya 2 minggu sekali. Oke, dua kali seminggu. 2 kali gitu. seminggu. Oke, Ya kan? oke. Itu kan edifikasi kan, pengkondisian kan. Ya, dikondisikan. Baru udah tektokan sama leadernya, Kapolres. Oke. Dan itu ilmu yang mungkin Anda nggak akan bisa dapatkan Iya, benar. kalau Anda nggak masuk ke tren. Iya, betul nggak? betul banget. Anda kan nggak tahu kan Iya, cara iya. mengondisikan, Betul. edifikasi. Iya, Iya, luar biasa ya. Jadi belajar banyak ya Pak Herdi ya. iya. Dari Mantap. edifikasi dapat penghargaan Kapolda. Iya, iya, iya. Kan dapat dari kerjaan ya, tahunya dari tren. Ini bahaya nih, bisa lebih lihai dari pimpinannya nih ntar nih, ya kan? Ntar nggak ada pimpinannya turun, Anda lagi naik lagi ntar, ya kan? Ganti jabatannya Iya, ntar. siap. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Terus harapan Anda apa nih Pak Herdi untuk industri network marketing ini? Kan Anda melihatnya kan positif ya, ya positif. Dan apa sih harapan Anda Pak untuk industri ini ke depannya dari sisinya Anda sebagai polisi nih? Oke, jadi begini Pak, harapan saya sih mungkin buat orang-orang yang juga mungkin menjaga MLM, silakan jalankan dengan cara yang benar. Kadang-kadang itu juga yang bikin, adalah beberapa tim saya juga yang bandel-bandel, jalankan tren itu dengan cara nggak benar. Langsung tawarin barangnya, langsung beli barangnya. Nah, saya juga pernah, itu ketika ada senior saya, dia pengen langsung beli tren ini sama saya. Her, mau nggak kamu beli? Saya mau beli tren, mau nggak?
Dia udah tahu barangnya tren dan dia pengen bayar langsung. Tapi saya bilang begini, izin komandan, izin kakak asuh, berkenan ada waktu nggak? Sebentar aja, saya pengen jelaskan secara detail. Karena saya ketika berdagang, saya pengen amanah. Jangan cuman bapak mungkin tahunya cuma barangnya aja. Ya. Berkenan nggak saya paparkan bentar aja, 20 menit. Ya udah tuh saya paparin tuh. Dengan kondisi orang yang udah pengen beli barangnya langsung cash. Oke. Tapi saya kan nggak mau, ntar nggak amanah. Betul. Jangan sampai di belakang hari dia tahu baunya, ini ada bisnisnya, lu nggak ngomong kemarin. Iya. Gitu kan, akhirnya saya paparin, malah ngomong gini, ada duitnya rupanya ya. Siap mendan, ada duitnya dan bagus ini. Akhirnya beliau meledak tuh. Jadi media saya Pak Khairul Aziz, Kompes Khairul Aziz. Untuk kemarin dapat trip tuh. Oke. Gitu ceritanya. Mantap. Jadi, Jangan sampai beli kucing dalam karung lah ya. Jangan Anda juga tuh pengen closingnya doang, Anda nggak mau capek, langsung aja kasih barangnya walaupun orangnya mau beli langsung. Oke. Anda jadilah pedagang yang amanah, jangan jadi orang yang cuma pengen untungin dari orang lain. Betul. Soalnya kan jujur sih industri ini kan udah dikecap lumayan jelek nih Iya, Pak Herdi betul, di mata betul. masyarakat Iya, ya kan. Bukan karena industrinya ya, tapi karena Oknumnya. oknum-oknumnya nih loh Iya, yang nggak betul, bener ini loh ya kan. betul. Nah, salah satunya itu ya. Iya. Mereka overselling ketika Iya, jualan. Ini kan bahaya ya. Iya betul juga. Ya dibilang wah ini keren banget ini pas ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Iya, Karena betul. mereka cuma kepingin dapat cuannya aja. Iya betul. Jadi ya ini mungkin masukan buat teman-teman juga kalau Anda jual produk ya kan bergerak di bidang network marketing, jual apa adanya aja. Iya betul. Gak usah terlalu overselling, overclaiming ya kan. Karena begitu nanti mitra baru Anda mengetahui nggak seperti itu, wah itu bumerang itu bahaya Iya itu. betul. Dan itu wah itu bisa dituntut dan Iya. sebagainya ya kan. Itu ngeri sih. Oke menarik nih. Tapi kan banyak orang ini kan gini Pak Herdi, kalau saya perhatikan ya kan, saya dulu kan juga seorang Ya. pelaku nih Pak, ya kan Ya. sebelum saya buka perusahaan tren ini. Banyak orang itu yang mengeluhnya tuh gini loh Pak, Ya gimana Pak? wah saya tuh sibuk Pak, saya tuh nggak bisa, nggak ada waktu, bla 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 gitu loh. Oke. Nah Anda sebagai polisi yang sekarang lagi melanjutkan studi untuk dapetin S3 ya kan, kurang sibuk apa sih? Ya Sibuk nggak? sibuk Pak. Sibuk kan? Sibuk. Tapi maksud saya pertanyaannya gini loh, kok bisa Anda sambil jalanin tren sampai tengah malam presentasi, saya lihat tuh ya foto-fotonya. Itu gimana sih Pak? Kan bisa juga kan Anda bilang gini, aku sibuk, aku lagi kuliah. Bisa dong pakai Iya, alasan-alasan betul, seperti betul, itu kan. betul. Nah itu apa sih Pak yang bener-bener buat Anda tuh sampai kayak mau ngotot, mau gila-gilaan dibandingkan sama yang lainnya? Apa Pak Oke, Herdi? begini Pak, saya tanya aja sama orang-orang. Apakah Anda bekerja itu atau mungkin belajar atau melakukan aktivitas itu 1 kali 24 jam sehari? Pasti kan ada waktu kosong ya toh? Betul. Gak mungkin dia kerja dari jam 12 malam sampai 12 malam lagi. Gak mungkin kan? Mungkin ada kerja mungkin dari pagi sampai sore. Ya ketika Anda sore kosong, kerjakanlah tren itu. Ketika ada kosongnya malam, kerjakan malam. Bahkan tengah malam ada kosong, bisa juga ada kerjakan tren itu. Tergantung lagi orangnya. Oke. Kalau misalkan mau cari alasan, 1000 alasan bisa kita keluarkan. Oke. Tapi kalau pengen mengerjakan, 1 alasan terkuat lah Anda keluarkan. Kalau saya pribadi, saya pengen ini menjalankan tren yang dimana nanti ini juga bermanfaat bagi keluarga saya. Saya pengen punya cita-cita tuh, mimpi kami saya sama istri tuh pengen kayak pensiun tuh di New Zealand atau di Swiss Pak. Nice. Kita pengen di tempat alam sama keluarga, Oke. anak dapat pendidikan bagus di luar negeri gitu Pak. Nice. Jadi itu yang gerakin Pak Herdi, yang motivasi Pak Herdi sampai kayak gini ya karena itu ya. Iya, Kepingin nanti di masa tua Iya. udah punya uang banyak, Iya. bisa tinggal di luar negeri Iya, ya betul. kan. Quality time sama istri, Iya. sama anak. Iya. Oh, nice. Gitu. Berarti buat orang-orang yang banyak alasan ini nggak punya impian berarti ya? Berarti Anda Atau itu, kurang kuat impiannya ya? kalau kata Bung Karno gini Pak, Nah, gantungkanlah mimpi Anda di antara bintang-bintang, setinggi langit. Kalaupun Anda jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau mimpi Anda cuma cetek segini, ya jangan harap jadi apa-apa di tren. iya, Gitu. makanya mereka banyak yang kayak males ya. Iya. Berarti kurang big why-nya belum Iya. dapat lah itu ya. Betul banget. Oke, betul. Nah, itu guys, makanya dengerin tuh ya. Buat kalian yang sering, kan banyak nih Pak Herdi, mitra-mitra yang nggak di tren aja sih ya Iya, kan, di perusahaan yang lainnya lah ya kan. Jalanin dikit ditolak, drop ya kan. Maksudnya, apaan ya kan. Terus ngundang orang yang nggak dateng, Iya, langsung, lemas. aduh ini kayaknya bukan bisnis gua deh, udah deh gua mundur deh. Apaan, cetek banget ya kan. Padahal gini loh Pak, sebenarnya kalau saya tuh, malah orang itu menolak, saya malah senang. Gua tungguin lu nanti, lu malah mohon-mohon sama gue, pengen gabung sama gue. Dan terbukti Pak, berapa kali orang itu yang sudah mungkin saya paparin 3 tahun lalu, Ya, saya paparin lagi, saya bilang gini aja. Dulu, ketika saya paparin pertama, income saya 5 juta.
sekarang saya sama kamu income saya mau 1 M. Apa kamu mau nunggu saya income 10 M? Apa 20 M? Silakan kamu mutusin. Enggak, Her, mau dong. Gitu ya. Jadi kan itu pembalasan yang manis namanya. Penolakan tuh bagi tim saya dan kawan-kawan tuh adalah candu, Pak. Gitu. Jangan jadi penolakan tuh malah bikin lemes, itu berarti Anda mindsetnya belum benar. Ya. Keren. Nah, Pak Herdi ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih yang mungkin ya kan banyak ya orang-orang di sana masih negatif ya kan. Nah, itu ada nggak kiat-kiatnya atau apa gitu? Kan Anda dulu juga pernah negatif soalnya kan, bukannya nggak pernah kan? Bisa jadi sampai kayak gini itu sampai Anda bisa berubah, nikmatin hasilnya luar biasa ya kan, income udah kurang lebih 1 miliar. Itu gimana tuh? Ada kiat-kiat khusus nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih? Jadi begini, kalau saya bisa bilang ya, kalau misalkan usaha MLM ini adalah usaha yang paling enak loh sebenarnya. Karena Anda itu bergabung modalnya kecil, nggak besar banget, dan juga Anda kalau dibandingkan dengan usaha konvensional, itu ribetnya minta ampun, yakin lah. Karena saya juga ada usaha konvensional, yang dimana Anda itu perlu namanya membangun sistem sendiri, sewa rukonya, gaji karyawan, dan juga otaknya semua nggak sama kita, ribetnya bukan main. Sedangkan di tren Anda cuma modal 10-14 juta, itu nggak berasa banget dengan hasilnya yang bisa Anda dapatkan. Dan juga untuk teman-teman luar sana yang mungkin masih skeptis, itu berarti Anda belum mengenal namanya bisnis model. Bisnis model itu ya tadi bilang ada macam-macam, ada namanya distribusi, ada yang namanya seperti ini, ada namanya MLM. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih jelas, nanti Anda cobalah untuk bergabung. Dan mungkin Anda bisa belajar dari upline leadernya. Dan yang paling penting adalah ketika Anda sudah putuskan bergabung, Anda harus kosongkan gelas. Saya pribadi, kalau mau sombong-sombongan, ya saya bilang, saya polisi, akademi kepolisian, pangkat AKP. Ya, Bang Hari ini orang sipil lah ya Pak ya. Saya kalau mau sombong, ya lu siapa lu? Sipil kan? Tapi saya lepas pangkat saya yang AKP ini, saya turunkan derajat saya serendah mungkin. Depan Pak Hari, saya bilang, saya siap. Isi kepala saya dengan ilmu yang kamu berikan. Karena tidak ada salahnya menerima ilmu. Kalau orang itu sudah merasa pintar, dia tidak akan bertambah pintar. Tapi kalau orang merasa bodoh, dia akan bertambah pintar. Gitu dari saya, Pak. Keren. Tuh guys, dengerin ya. Nah, kenapa kok banyak orang yang negatif di luar sana? Ya karena satu, ya mereka nggak mau lepas jubah, alias masih sok ominter, ya kan. Jadi pelajarin dulu, tidak ada salahnya. Cari tahu detail apa sih itu network marketing, apa sih itu MLM, ya kan. Cara kerjanya seperti apa. Kok banyak orang yang juga udah berubah nih kehidupannya, ya kan. Jadi belajarlah sama orang yang udah berhasil duluan, yang sukses. Jangan belajar sama orang yang gagal. Ya kan? Betul. Kalau belajar sama orang yang gagal, ya lo akan ikutan gagal. Gitu. Bener dong? Iya, bener banget. Jadi seperti Pak Herdi tadi bilang ya kan, ya beliau mau mengosongkan gelas, ngelepas jubahnya, dalam artian mau belajar lah, mulai lagi dari nol. Sama orang yang mungkin kalau secara pangkat mungkin masih di bawahnya Pak Herdi lah ya, gitu loh. Tapi berkat apa ya? Berkat kemauan beliau mau belajar lagi dari nol, dari bawah, nurut ya, teachable ya. Akhirnya bisa jadi seperti ini. Iya, Pak. Jadi MLM ini luar biasa guys ya, network marketing ini kita belajar banyak, dan semoga buat kalian ya yang suka dengan konten-konten kita, dengan channel YouTube kita ya, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng bunyinya biar kalian tahu nanti untuk episode-episode selanjutnya ya. Akan ada siapa nanti yang akan kita undang, yang tentunya pastinya menarik ya. Jadi thank you so much Pak Herdi ya. Siap, thank you Pak. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.